Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على حبيبنا وقدوتنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat Masjid Ar-Ridha Kabebeng rahimakumullah. Judul khutbah siang ini adalah harta haram dalam Islam. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, bulan lalu tepatnya tanggal 24 Oktober seorang mantan hakim Mahkamah Agung ditangkap KPK di Pulau Bali karena menerima suap kasus seorang anak DPR RI yang membunuh pacarnya dan dibebaskan oleh hakim. Mantan hakim ini kemudian setelah ditangkap di Pulau Bali, rumahnya pun digeledah. Rumah yang ada di Senayan, Jakarta Pusat digeledah dan kemudian didapati uang tunai dengan berbagai pecahan mata uang yang kalau dirupiahkan sebesar 920 miliar 912 juta 303.714 rupiah. Hampir 1 triliun rupiah uang tunai di kamarnya. Dan ternyata bukan hanya uang tunai, ditemukan pula emas logam mulia seberat 51 kg emas. Kita bayangkan karung beras yang paling besar 40 kilo, ini emasnya 51 kilo. Bisa terbayang betapa banyaknya emas itu di kamar tersebut. Dan mantan hakim Mahkamah Agung ini mengakui memang dia mendapatkan berbagai macam uang dan emas itu karena berperan sebagai maklar kasus
di Mahkamah Agung sejak tahun 2012 sampai 2023. Itu 24 Oktober 2024. Di penghujung Oktober ada lagi kasus. 11 karyawan ASN Kementerian Informatika dan Digital, yang dulu namanya Kementerian Komunikasi dan Informatika, sekarang menjadi Komdigi. 11 orang ditangkap dikarenakan mereka yang harusnya bertugas untuk memblokir, menutup situs judi online, justru mereka yang merawat dan melindungi situs judi online tersebut. 5.000 situs judi online yang harusnya ditutup, 1.000 situsnya dijaga dan dipelihara, diamankan oleh mereka. Dengan kompensasi, para pemilik situs judi online itu dimintakan uang sebanyak 8,5 juta rupiah per situs setiap 2 pekan. Jadi setiap 2 pekan 8,5 juta dikali 1.000 situs, mereka mendapatkan 8,5 miliar rupiah. Kabid Humas Polda Metro Jaya menyampaikan dari 15 orang yang ditangkap itu disita berbagai jenis barang bukti, yaitu uang tunai 73 miliar 723.488 rupiah. Kemudian berbagai macam handphone, laptop, logam mulia, dan lain sebagainya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Tentu kita melihat kasus ini menjadi semakin miris dengan kondisi bangsa dan negara kita. Bangsa dan negara yang penduduknya mayoritas Islam, dan kemudian ada kasus-kasus seperti ini, tak ubahnya seperti fenomena gunung es yang tampak di permukaan, yang tertangkap hanya segelintir, tetapi yang masih bebas melakukan aktivitas-aktivitas pencarian harta haram justru sangatlah banyak. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, yang pertama di surat Al-Baqarah, surat kedua ayat ke-188. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukami li ta'kulu fariqam min amwalin nas bil itsmi wa antum ta'lamun. Yang artinya adalah, dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa padahal kamu mengetahui. Ini ayat khusus. Tidak boleh kita memakan harta, mencari harta dengan jalan yang batil, dengan datang kepada hakim. Di ayatnya disebut ada hakimnya. Hakim yang menjadi perantara menghalalkan yang haram. 3 hakim sepakat pembunuh anak DPR itu bebas. Dengan uang suap, pengacaranya sudah memberi 5 miliar di muka. Di ayat yang lain, di surah Al-Maidah, surat kelima ayat ke-90, Allah juga berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, innamal hamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amalis syaitan fastanibuhu la'allakum tuflihun. Yang artinya adalah, hai orang-orang yang beriman,
Sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Di dalam ayat ini jelas bagaimana Allah memerintahkan kepada orang-orang beriman agar tidak mencari harta di antara lain melalui judi. Mungkin tidak main judi tapi melindungi, minta uang dari bos judi, sama saja. Itu sebabnya kalau kita baca ASN yang sudah menikmati uang melindungi situs judi online ini, berubah. Tadinya biasa-biasa saja menjadi flexing berbagai macam harta, pergi ke klub malam, traktir sana traktir sini, sementara di media sosialnya ibadah umrah dan lain sebagainya. Na'udzubillah. Memprihatinkan kita hadirin. Di dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "An Abdullah bin Amrin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laknatullahi 'ala rashi wal murtasi." Artinya adalah dari Abdullah bin Amr, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, laknat Allah kepada pemberi suap dan penerima suap. Laknat Allah kepada penerima sogok dan pemberi sogok. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Di hadis yang lain, ar-rashi wal murtashi finnar. Pemberi sogok dan penyogok sama-sama masuk neraka. Pelakunya umat Islam, apa mereka tidak tahu ini harta haram di dalam Islam, hadirin? Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, dari dua kasus yang baru-baru terjadi ini, ada benang merah yang bisa kita petik terkait dengan permasalahan yang ada. Yang pertama, terjadinya penyalahgunaan wewenang. Mereka yang diberi wewenang sebagai hakim, sebagai ASN, yang harusnya menjalankan wewenang itu dengan profesional sesuai dengan tugasnya, justru dia gunakan wewenangnya itu untuk keuntungan pribadi, mendapatkan harta haram untuk kepentingan diri dan keluarganya. Benang merah yang kedua, mereka jelas-jelas melakukan praktek haram dalam berekonomi. Korupsi, mengambil uang dari aktivitas judi, suap menyuap, ini jelas-jelas haram di dalam Islam. Maka mereka berdua mengambil harta yang jelas-jelas diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Benang merah yang ketiga adalah masalah rendahnya moralitas dan integritas. Harusnya mereka menjunjung tinggi moralitas dan integritas. Diambil sumpah jabatannya di atas Al-Quran dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diharapkan mereka dapat memberikan berbagai prestasi-prestasi yang positif. Kalau dia hakim, memberikan hukum yang seadil-adilnya. Kalau dia ASN, bisa memberikan kinerja yang terbaik buat bangsa dan negara. Tapi moralitas dan integritas mereka ternyata justru rusak dan bejat. Dan yang keempat, benang merah dua kasus ini adalah dampak sosial yang semakin membuat cedera di tengah masyarakat. Masyarakat yang sudah tidak percaya dengan hukum, tambah tidak percaya lagi, hadirin. Orang hari ini kalau bisa ke pengadilan tidak datang ke pengadilan karena memang sanksi akan ada keadilan di sana. Tetapi dengan adanya kasus seperti ini bertambah ketidakyakinannya, hadirin. Ini dampak sosial, kita semakin tidak percaya dengan hukum di negara kita. Tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kalau punya pejabat, kalau orang kaya, punya posisi, punya kedudukan, tidak tersentuh hukum.
Tapi kalau rakyat jelata, orang biasa, cepat sekali diputuskan hukumnya. Dan dampak sosial yang kedua, judi online sudah memakan korban yang banyak di negara kita. Bahkan informasi terkini, negara tertinggi judi online-nya di dunia adalah Indonesia. Diprediksi oleh PPATK, transaksi judi online hingga akhir tahun ini bisa mencapai 100 triliun rupiah. Sudah banyak korban bunuh diri karena judi online. Beberapa bulan lalu seorang istri memborgol suaminya, disiram minyak, dibakar. Wafat suaminya karena gaji ke-13-nya dipakai untuk judi online. Padahal mereka punya anak bayi kembar usia 4 bulan. Perceraian, pengadilan negeri menyampaikan, pengadilan agama, di antara penyebab tingginya perceraian karena judi online. Ini dampak sosialnya luar biasa, hadirin. Jadi hadirin, ayo kita semua yang ada di masjid ini, kita bertobat, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melakukan perbuatan-perbuatan dosa, mengambil harta yang bukan hak kita, kalau kita masih juga main judi online, maka sudah saatnya kita bertobat, mohon ampun pada Allah. Mudah-mudahan kalau ini kita lakukan, murka dan azab Allah tidak akan dijatuhkan ke negara kita. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bisa memberikan pencerahan kepada kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fadal muttaqun. Dalam khutbah yang kedua ini, khatib membacakan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Maidah, surat kelima, ayat ke-88. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Yang artinya adalah, dan makanlah dari semua rezeki yang kami berikan kepada kamu dari yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang dengannya kamu beriman kepadanya. Di dalam ayat ini Allah menyampaikan kepada kita, pada manusia umumnya, agar senantiasa kita mencari rezeki yang halal dan baik. Jangan kita tertarik untuk mencari rezeki yang haram. Karena setiap tetes darah, setiap daging yang tumbuh dari harta haram itu lebih berhak dibakar oleh api neraka. Ada seorang laki-laki di tengah gurun pasir, bepergian jauh, letih lelah, lalu dia mengangkat kedua tangannya, berdoa, ya Rob, ya Rob, ya Rob. Sementara pakaian yang dia pakai dia beli dari uang haram, makanan yang dia makan dari uang haram, maka bagaimana doanya dikabulkan? Oleh karena itu hadirin, ayo kita sama-sama introspeksi diri, kita mohon ampun. Mudah-mudahan Allah cukupkan kita dengan mencari rezeki yang halal dan baik. Dan Allah jauhkan bangsa negara kita dari segala macam korupsi dan judi online. Amin ya rabbal alamin. Ya ayuhan nas wa'lamu annallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدع والمشركين أعداءك أعداء الدين اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم وزلزل أقدامهم وقلل عددهم وعلق في قلب رعب إنك لكل شيء قدير اللهم انصر إخواننا مجاهدين مستضعفين في فلسطين اللهم انصر إخواننا مجاهدين مستضعفين في فلسطين اللهم انصر إخواننا مجاهدين مستضعفين في كل مكان وفي كل زمان اللهم ألف بين قلوبنا كما ألفنا بين المهاجرين والأنصار ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا إرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وتب علينا إنك التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يؤتكم ولا ذكر الله أكبر أقم الصلاة